Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Waalaikumsalam. Sela, gimana hasil kabarnya, Sela? Saya sudah selesai, Pak, bab Oh, 4. alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kamu Eee, apa? Magangnya mana magangnya? Magangnya LPS, Pak. Sudah selesai juga, akhir Desember kan? Iya, kalau laporan magangnya juga sudah sampai bab 4, tinggal ditandatanganin Oh, sama iya, pembimbing lapangan saya iya. untuk biar bisa bikin kesimpulan, Pak. Jadi udah Oke, oke. alhamdulillah dua-duanya kepegang, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti kamu usahakan selesai laporan magang, nilai udah masuk, baru kita urus ujian sidangnya ya. Baik, Pak. Sekarang kamu kamu jelaskan apa presentasi deh, dampaknya gimana selesai. Silakan Mbak Sela. Iya, Pak. Ya, Izin share screen, Pak. silakan silakan Mbak Sela. Eee, Kurang besar tidak, Pak? Mana? Apa? Kurang besar nggak, Pak, ininya? Sebentar, sebentar saya cek dulu. Sebentar Sela, sebentar Sela. Ya di zoom lagi Sela, di zoom lagi. Zoom lagi sebentar. Ya. Udah. Udah. Baik, Oke, Pak. silakan. Ya. Jadi untuk statistik deskriptifnya seperti yang kemarin bimbingan terakhir sudah saya jelaskan, Pak. Saya jelaskan per negara, ini untuk upward, downward, kemudian lanjut lagi ke Malaysia, kemudian dilanjutkan lagi ke Thailand. Ya. Selanjutnya itu nilai mean sama downward mean sama standar deviasi yang lebih besar dan lebih kecil juga sudah saya jelaskan kenapanya, Pak. Apabila Ya. lebih besar, maka bagaimana, apabila lebih kecil bagaimana. Kemudian ini, eee, untuk gabungannya, Pak. Nah, ini yang untuk Ya. gabungan 3 negara, yang model 1 sebelum pandemi sama model 2 selama adanya pandemi. Selanjutnya untuk uji COW. Ya. Nah, ini untuk uji COW, Pak, per negara juga saya lampirkan, ada Malaysia, Thailand, Indonesia, terus saya jelaskan terlebih dahulu, Pak, supaya Ya. nanti pembaca, nggak pusing. Jadi saya Ya. jelaskan dulu per masing-masing negara. Setelah itu baru saya masukkan lagi ke gabungan 3 negara. Jadi Ya. tabel penjelasan gitu, Pak. Selanjutnya uji Hausmann juga begitu. Uji Lagrange multiplier-nya juga, begitu, Pak. Akan tetapi untuk, uji Lagrange saya di sini hanya yang pakai uji Lagrange itu hanya per negara, Pak, negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sementara yang gabungan itu tidak perlu menggunakan uji Lagrange karena sudah lolos di uji, Hausmann, Pak. Oh ya. Ya, jadi sudah Ya. saya jelaskan juga di sini untuk Ya. persamaan penelitian yang gabungan tidak diperlukan LM karena sudah lulus. Ya. Kemudian uji asumsi klasiknya normalitas ini per negara tetap saya jelaskan. Setelah itu saya masukkan, yang gabungannya, Pak. Akan tetapi saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang per negaranya seperti biasa, kemudian baru saya masukkan, yang per gabungan 3 negara, sebelum dan selama pandemi. Setelah itu saya jelaskan lagi. Habis itu uji multikolinearitas juga seperti itu, Pak, per negara, terus kayak saya jelaskan lagi. Setelah itu gabungan lagi, kemudian saya jelaskan lagi. Sama halnya dengan uji hetero, sama uji autocall-nya juga, Pak. Untuk autokorelasinya, kemarin sempat ada yang data tidak lolos autokorelasi, Pak, tapi sudah saya treatment. Saya pakai treatment untuk di eFuse-nya, jadi sudah lolos autocall juga. Sudah saya jelaskan juga kalau menggunakan treatment. Kemudian ini untuk per negaranya. Lanjut ke analisis persamaan penelitian, ini untuk variabelnya per negara sama gabungan, Pak. Nah, ini tuh hasilnya karena per negara rata-rata banyak yang tidak signifikan, Pak, karena dia sampelnya sedikit. Ya.
Kemudian ini sudah saya usahakan supaya datanya bisa ada yang dapat signifikan walaupun hanya satu variabel, itu rata-rata yang dapat adalah GWM Pak, atau liquidity reserve requirement ratio. Nah, tapi untuk yang lain itu unsignifikan untuk per negaranya. Nah, ini untuk di Indonesia juga dapat signifikan untuk LRRR. Nah, akan tetapi untuk di Malaysia itu nggak ada yang signifikan sama sekali, Pak. Hanya variabel kontrolnya justru yang signifikan, GDP sama Apa tuh? inflasi. Oh iya, iya, iya. GDP sama inflasi, Pak. Ya, bagus Nah, ya. ini untuk Malaysia yang kalau yang downward-nya itu justru sama sekali tidak ada yang signifikan. Kemudian untuk Thailand itu yang signifikan leverage-nya, Pak. Iya, iya. Untuk leverage-nya dia signifikan untuk upward dan sama juga untuk downward juga sama-sama signifikan Iya. gitu. Tapi untuk yang lainnya dia tidak. Kemudian ini analisis regresi bergandanya juga saya jelaskan per negara terlebih dahulu. Kemudian ini lanjut ke yang gabungan 3 negara. Nah, yang gabungan 3 negara itu saya dapat 2 yang signifikan, Pak, untuk yang semasa sebelum pandemi. Itu adalah LDR sama GWM atau LRRR. Iya. Sisanya itu tidak signifikan. Kemudian untuk downward-nya juga sama, LDR dan LRRR yang signifikannya. Sisanya tidak. Selanjutnya untuk yang gabungan 3 negara semasa pandemi itu juga yang signifikan LDR dan LRRR, Pak. Nah, akan tetapi pas pandemi itu hanya LDR aja yang signifikan untuk gabungan 3 negara. Untuk GWM atau Liquidity Reserve Requirement Ratio-nya itu tidak signifikan. Tetapi saya menemukan financial leverage-nya signifikan lagi di pandemi 2019-2020 untuk 3 negara. Nah, selanjutnya ini saya jelaskan per masing-masing gabungan 3 negaranya. Kemudian ini koefisien determinasinya sudah saya jelaskan juga, untuk R square-nya yang lebih besar, maka akan menandakan apa, apabila lebih kecil akan menandakan apa. Kemudian ini untuk yang gabungannya. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis juga sudah. Ini untuk H1-nya sudah saya jelaskan per masing-masing angkanya juga, Pak. Kemudian sampai itu ini deskripsi persamaan Thailand-nya. Jadi untuk hipotesisnya itu saya jelaskan per negara sama gabungan 3 negara, Pak. Gitu. Kemudian ini persamaan penelitian 1, ya ini masih terus. Bentar. Nah, ini pembahasan hasil penelitiannya saya tetap satu-satu kan, Pak. Jadi loan deposit ratio saya jelaskan per negara terlebih dahulu. Habis itu saya jelaskan gabungan. Nah, setelah itu saya jelaskan yang terkait dengan penelitian terdahulunya. Kalau misalkan yang tidak positif signifikan berarti bagaimana seimbang dengan penelitiannya siapa. Terus saya juga sudah tambahkan saran Pak Muklis yang waktu saya sempro, Pak. Kan waktu itu Pak Muklis pernah sempat ngasih tahu cari batas atas sama batas bawah LDR per negara. Itu sudah saya cari. Nah, itu supaya bisa mendukung penelitian ini. Kalau misalkan kenapa dia tidak signifikan, karena rata-rata itu LDR sudah ditentukan batas atas, batas bawahnya, sehingga tidak diperlukan window dressing gitu, Pak, kalau per negara gitu. Karena dia sudah ditentukan sama bank sentral untuk batas atas dan batas bawahnya, sehingga tidak diperlukan melakukan window dressing. Kemudian untuk GWM atau Liquidity Reserve Requirement Ratio juga seperti itu saya menjelaskannya. Dan tambahan juga dari Pak Muklis waktu itu, saya menambahkan besaran GWM yang ditentukan masing-masing bank sentral. Untuk Indonesia itu 4,5, kemudian untuk Malaysia itu 2%, dan untuk Thailand itu 1%. Masing-masing semua diambil dari website resmi bank sentralnya. Kemudian financial leverage juga sudah saya jelaskan kenapa signifikan dan kenapa tidaknya, Pak. Sampai pandemi COVID juga sudah saya masukkan. Sama bank size, kemudian GDP growth dan inflasi sudah saya jelaskan juga, Pak, per masing-masing negaranya. Sebenarnya saya sudah nyoba, Pak, masuk ke bab 5. Ini untuk bab 4-nya dari Bapak bagaimana, Pak? Oke, implikasinya gimana? Implikasi manajerial. Implikasi manajerialnya saya belum tambahkan, Pak. Masih saya Jadi implikasi manajerial itu Mbak Sela gini.
misalnya hasil penelitian yang pertama pembahasan seperti leverage terhadap apa? Leverage terhadap yang pertama apa itu? Iya. Leverage LDR terhadap window dressing-nya gitu, Pak. LDR dressing itu jadi implikasi original itu kan ada sub tersendiri ya. Nanti sub itu ada sub lagi itulah implikasi original terhadap hasil penelitian LDR terhadap window dressing, apa implikasinya. Nah, terus yang sub berikutnya hasil implikasi original terhadap hasil apa terhadap apa gitu ya. Jadi ini bisa ini coba kasih nomornya tambahan aplikasi manajer nomor berapa tuh subnya? Nomornya berapa? Berarti dia jadi nomor 4.4, Pak. 4.4 juga. Ya, ya. 4.4 4.4 ya, Pak. 4.4 ya, aplikasi manajerial judulnya. Aplikasi Iya, Pak. manajerial judulnya. Aplikasi manajerial. Terus 4141. Itu implikasi manajerial atas hasil pengaruh LDR terhadap window dressing gitu. Jadi nanti 412 terhadap LLRR dan seterusnya, Pak. Ya, 412 itu. Coba tulisin 412. Nah, itu tulisnya ya. Iya, Pak. Nah, jadi nanti bisa contoh LDR itu pengaruh window dressing di Indonesia apa? Ya, implikasinya apa? Ya. Malaysia apa implikasinya? Implikasi itu terkait dengan apa? Apa sudah dilakukan oleh manajemen ya terhadap hasil itu? Apa sudah dilakukannya? Ya, bagi regulator apa yang sudah dilakukan regulator terhadap hasil itu? Baik di Malaysia ataupun Indonesia. Kalau kita gabung ketiganya dari ketiga negara itu implikasinya bagi investor di Indonesia apa gitu. Investor yang mau tanam modal di perbankan gimana? Apakah yang mau di Bank Indonesia, bank di Indonesia, di Thailand, di mana gitu. Itu yang harus Mbak Sela sebutkan. Cuma seperti ini contoh sederhana gini ya. Misalnya ini contoh simpel sekali supaya tahu maksudnya apa ya. Jadi misalnya di RT itu ada keputusan iuran sampah naik, iuran sampah naik dari 100.000 jadi 110.000. Apa implikasi bagi rumah tangga yang ada di RT itu? Oh iya. Implikasinya apa? Implikasi pertama dia harus mengurangi konsumsi karena kalau pendapatan naik, maka konsumsi dikurangi kan karena digunakan untuk kenaikan biaya sampah. Yang kedua dari implikasi itu aplikasi kenaikan harga itulah lingkungan menjadi bersih kan, diharapkan lingkungan bersih ya implikasinya. Yang tiga implikasinya apa lagi itu ya itulah dicarikan karena implikasi paling sulit nih ya. Implikasi itulah pemikiran di penulis seperti apa implikasi itu. Jadi Mbak Sela tolong pikirkan nanti apa implikasi setelah memahami dari hasil analisis tadi itu kan tahu itu implikasi apa. Jadi implikasi itu bukan menceritakan misalnya contoh ini leverage positif terhadap window dressing berarti semakin tinggi leverage semakin rendah, bukan itu. Itu kembali lagi ke hasil itu bukan itu. Bukan implikasi namanya. Ya. Iya, Pak. Tapi apa implikasi ekonomi terhadap manajemen, terhadap regulator, terhadap investor apa kira-kira implikasi. Misalnya contoh wah ini di Jakarta itu banyak perusahaan bangkrut karena tidak mati tidak mempunyai dampak lingkungan karena lingkungan ya protes mahasiswa, protes di masyarakat. Implikasi bagi investor dia nggak mau aja investasi di Jakarta karena perusahaan banyak yang itu tidak mati AMDAL gitu ya. Bagi investor pasti nggak mau investasi dia pesan-pesan di DKI dengan hasil seperti itu ya. Yang kedua bagi DKI nanti dengan hasil seperti itu dia akan berupaya untuk memperbaiki birokrasi kan. Iya, Pak. Pasti pengurusan AMDAL jangan terlalu berbelit sehingga perusahaan itu jadi terganggu itu. Jadi nggak mau ngurus AMDAL itu. Contohnya seperti itulah. Itu juga harus ada memberikan jalur komunikasi dengan perusahaan itu DKI. Itu implikasi seperti itu ya. Iya, Pak. Ngerti maksudnya
Udah bagus sih. Paham, Pak? Data pustakanya. Baik, Pak. Untuk implikasi manajerial berarti cukup untuk independen aja kan ya, Pak? Independen aja. Independen terhadap dependen. Baik, Itu Pak. independen bukan ke pengurus independen. Karena Iya, kalau Pak. ya kalau kesimpulan itu ya hasil jawaban dari pertanyaan kamu di bab 1 dari penelitian itu. Oh, Jawabannya apa oke. dari empirikal bab 4 apa jawabannya? Ya kan? Iya, Pak. Itu aja. Nanti kalau keterbatasan itulah kalau seandainya penelitian kamu ini digunakan oleh pihak lain, oleh industri di kampus atau industri, apa harus kamu kasih tahu ke dia kalau mau pakai, tolong ini diperbaiki karena kalau enggak nanti enggak sempurna hasilnya. Baik, Itu. Pak. Nah, itu Ya, apa harus kamu sampaikan supaya hasil kamu itu bisa diterapkan di tempat dia dan sebagainya apa bisa apa harus diperhatikan seperti itu bahasa. Nah sarannya lah, kalau keterbatasan kalau dia gunakan apa keterbatasan? Sarannya memperbaiki keterbatasan itu kan? Ya. baik, Pak. Baik, Pak. Paham, Pak. Daftar pustaka mana? Coba daftar pustaka buka, daftar pustaka. Daftar pustakanya, sebentar ya, Pak. Belum saya input. Tunggu, Pak. Ya. Pakai Mendeley ya. Iya, ini Mendeley, Pak. Ya. Tunggu. Karena ini bab 4-nya saya pisah, jadi mungkin belum sebanyak kalau digabung sama bab 1 sampai bab 3 ya, Pak. Sebentar, Oh Pak. iya. Sebentar dulu mana kamu? Iya, Pak. Ini, Pak, untuk untuk daftar pustakanya, Pak. Oh iya. Pelan-pelan ke bawah, terus pelan-pelan. Jadi nanti kamu tolong cek, jangan jadi ke Datuk Saka di Mendeley itu kamu cek juga, misalnya contoh, misalnya kadang namanya, tahun, judulnya, itu dicek juga, kadang dia salah juga itu, ya. Oh, Kamu iya, Pak. cek secara manual, misalnya seperti misalnya, kamu bisa kalau nggak sesuai, kamu bisa ngoreksi secara manual di Mendeley itu ya. Iya, Pak. Cek secara manual ya, Pak. Notes. Cek manual, misalnya ada berapa, misal contoh ini, si Berani, likuiditas itu kan judul itu nggak boleh huruf besar tuh. Oh, ini ya, Pak. Ya, judul boleh besar Iya. judulnya. Ya. Oke, Pak. Terus Siap, seperti Pak. yang itu juga huruf besar nggak boleh huruf besar. Karena kamu ngerti huruf besar, maka di huruf besar juga cantuminnya. Iya. Nah, kamu koreksi itu secara manual ya. Iya, Terus Pak. seperti apalagi itu, ya. Itu Iya. contoh-contohnya seperti itu. Kadang-kadang apa nama pengarang itu lupa kamu bikin sesuatu ketentuan, misalnya LP Seberani, tulisnya LP Seberani bukan Seberani LP, misal contoh seperti itu. Nah, itu kamu perbaiki secara manual ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Punya saya mana itu? Nama saya mana? Gua nggak ada. Nama Bapak ada di bab 1 sampai bab 3, Pak. Sebentar. Oh ini apa jawab pustaka untuk bab 4 aja? Iya, ini bab 4 aja. Yang bab 1 Oh, belum saya gabungkan, Pak. Kalau sudah revisi dari Bapak, baru iya, saya iya. gabungkan. Tapi Iya, di iya. bab 1 sampai 3 ada kok, Pak. Ada. Ada. Iya, udah. Yaudah ya. Iya. Jadi Iya, kamu Pak. ada lagi mau tanyakan saya, ada nggak mau tanyakan saya? Itu dulu, Pak. Saya kerjakan implikasi manajerial dulu ya, Pak. Iya, oke. Baik. Terima kasih, Pak Sparta, Iya, atas waktunya. sama-sama. Iya, sama. Izin Silakan mati share. silakan di stop itunya Iya, Pak. presentasinya. Oke, berikutnya Fitria silakan, Fitria. Fitria silakan. Iya, Bapak. Iya. Bapak, saya mau nanya sih, Pak. Buka dulu videonya. Buka. Ya, Iya. nanya apa? Jadi kan saya manajemen laba, Pak. Jadi saya udah ngolek datanya, tapi saya masih bingung yang di bagian ininya, Pak. Saya izin share screen ya, Pak, jurnalnya. Iya. Saya masih bingung. Kamu di Eropa, di mana nih sekarang di Eropa? Di mana, Pak? Oh, enggak, Bapak, saya di kosan. Kok baju tebal banget tuh? Lagi musim dingin situ. Dingin, Pak. Musim dingin. Iya. Kan musim dingin sekarang di Eropa, lagi musim dingin di Eropa. Kok kosnya di Eropa? Inggris kosnya? Enggak, Pak. Tebal banget bajunya. Di Zoom lagi itu. Di Zoom lagi, Pak. Fitri.
Minum lagi. Nah, ini Pak. Saya masih bingung cara nyari Z-nya, Pak. Sebentar. Halo, ya? Iya, Bapak. Halo, sebentar. Iya, Bapak. Sebentar. Udah, mana nih? Iya, Bapak, saya kan udah nyari, kan saya dependennya manajemen laba, Pak. Nah, saya masih bingung cara nyari. Kan kemarin rumusnya diganti jadi yang Beaver itu, Pak. Apa? Ganti apa? Diganti jadi rumus Beaver. Beaver itu mana rumusnya? Mana rumus ini? Ini Pak. Mana? Rumusnya kan ini, Pak, awalnya. Ini kan NDA, CO itu apa? CO itu penghapus bukuan, Pak. Ada datanya? Ada, semuanya ada di laporan keuangan, Pak. Itu bingungnya apa? Nah, ini kan jadi si manajemen laba ini ada 3 kali perhitungan gitu, Pak. Jadi harus nyari NDA, TA, sama ND-nya. Ya. Nah, NDA ini kan saya udah nyari, Pak. Nah, di TA-nya ini saya bingung, Pak. Karena TA ini ada Z. NPA ini? Iya, TA ini, Pak. Saya nggak ngerti Z-nya itu apa ya, Pak, maksudnya? Yang ini, Pak. Mana Z nih? Ini Z. ZIT. Kamu yang mana sih? NPA mana nih? Yang mana nih? Yang mana? Yang NPA ini, kan Pak, banyak. TA. Yang saya biruin. Oh, maksudnya gini. Maksudnya, nih. Kamu kan udah regres ini nih. Yang rumus yang TA, video. Residu itu lah DA. Residu itu DA namanya. Residu itu jadi ini kamu regres lagi nih. ZA ini sama dengan DA tambah error. Jadi diregres lagi nih. Dikaitkan dengan DA. Jadi yang di residu yang di TA itu jadi kan dependent variable pada persamaan berikut ini. Sama dengan DA tambah error. Ya. Ya. Itu. Jadi ZA itu maksudnya. Oh, baik, Bapak. Iya. Jadi sehingga dapat TA. Sorry. Iya. DA kan udah ada DA nih. Nah, DA-nya ini manajemen labanya, Pak, yang ditanya. Apa? Si DA-nya ini manajemen labanya, Pak. Yang ditanya? Iya, yang ditanya. Jadi, buat DA-nya ini yang nggak tahu. DA ini sama dengan Z sama dengan DA tambah EA. DA-nya nggak tahu? DA-nya nggak tahu, karena DA-nya itu manajemen laba, Pak. Itu yang dicari. DA itu singkatan apa tuh? Discretionary accrual. Accrual kan. Nah, jadi discretionary accrual itu jadi gini, ini kan NDA, TA-nya ini. Dapat TA ini kan. Nah, jadi TA itu yang apa? NDA-nya mana NDA-nya? NDA-nya accrual-an. NDA mana? NDA-nya itu rumusnya ini, Pak. TA sama dengan ini. Enggak, NDA-nya. NDA-nya carinya NDA dikurang TA, Pak. Rumusnya. Boleh balik gimana sih? Oh, NDA dikurang TA. Oh. Iya. Jadi gini. Iya, Pak. Jadi yang DA itu NDA itu kalau kamu ini juga TA dikurang DA. Oh, ya. Jadi NDA itu nanti TA dikurang DA. Iya. NDA-nya ini ada rumusnya, Pak. Ini rumus NDA-nya. Dapat kan dia, dapat NDA-nya. Ini kan rumusnya, dapat NDA-nya. Iya. Ini rumusnya? Iya, ini rumus NDA. Kalau setelah NDA nanti baru dapat DA kan, habis itu DA terakhir. Ya?
Iya. Hasil TA dikurang, dia dapat DA itu. Oh. Kan TA dikurang, dia sudah ada di atas. Iya, NDA udah ada. TA ini dikurang dia di atas, rumus dia di atas, dapat DA. Jadi TA ini dikurang hasil yang dia di atas, dapat DA. Berarti nggak? Iya ya. Oh gitu Pak. Iya. Dapat DA. Oh, saya tuh bingung di Z-nya aja sih Pak sebenarnya. Jadinya maka saya belum ngitung. Z itu error ini. Error dari TA ini. Error. Iya. Oh, itu error ya Pak? Iya, kamu regresi TA itu kamu regresi ketemu keluar errornya tuh. Ngerti maksudnya? Gitu. Iya. Oh, ngerti Bapak. Ya, baik. Itu ya. Ya, itu aja sih Pak. Oke. Makasih banyak Bapak. Ya, sama. Oke, ada lagi lain siapa berikutnya si Rinda. Silakan Rinda. Ya Pak. Ya, silakan. Pak, paling saya mau sharing aja Pak soal objek saya kan kemarin kan yang jadinya manufaktur ya Pak. Iya. Nah itu waktu saya juga minta tanda tangan sama Pak Muklis sempat kasih saran sih Pak soal mengenai objek yang saya pilih itu Pak. Jadi beliau itu mau tuh dari beberapa manufaktur itu kan macam-macam ya Pak sektornya. Jadi beliau itu minta yang sangat berpengaruh dengan lingkungan gitu Pak. Jadi beliau tambang. Beliau mintanya sih sektor industri dasar dan kimia Pak. Iya. Ada berapa emiten tuh? Ada berapa emiten? Jadi dia tuh mencakup subsektor, ada semen, keramik, logam, kimia, plastik, iya benar. dan kertas itu Pak. Nah, berarti ada berapa emiten berapa? Perusahaan ada berapa total? Untuk total keseluruhannya itu sekitar ada hampir 60-an Pak. Tapi beberapa perusahaan jadi ada yang datanya nggak lengkap, itu masih saya juga cari-cari Pak. Kalau misalkan memang nggak lengkap kan nanti dia di keterangan itunya berarti data keuangannya kan tidak memiliki kelengkapan Pak. Iya, betul. Jadi di jumlah akhirnya nanti kan kelihatan tuh Pak yang nggak lengkap yang mana. Saya sambil cari-cari juga gitu Pak. Iya. Paling itu aja sih Pak yang saya mau sharing. Jadi kamu sekarang tuh baru mengidentifikasikan nama perusahaan ya? Saya udah lagi kumpulin datanya sih Pak, tinggal beberapa perusahaan lagi selesai terus nanti saya langsung. Jadi laporan keuangannya udah kamu kumpulin semua? Iya, udah. Ada berapa yang belum? Yang saya belum dapat itu yang lagi saya masih proses cari itu di bagian sektor pulp dan kertas Pak. Emang nggak ada datanya itu? Dia ada Pak, cuman kemarin saya kan di beberapa perusahaan yang lainnya itu kan ada yang nggak ada, jadi misalkan saya baru nemu di sampai tahun 2019, di 2020-nya itu. Nggak masuk ke situs perusahaannya, masuk ke situs web perusahaannya. Oh iya, saya juga sambil cari-cari, cuma maksudnya yang di perusahaan kertas ini lagi sambil saya proses cari juga Pak, kumpulin gitu. Iya, oke. Iya. Kira lagi Rida ya, yang lain ada lagi tanya. Kalau untuk seperti yang kemarin pembahasan yang dibahas juga mengenai manufaktur itu Pak Mulki sih sudah bilang lanjut aja apa yang juga Pak Sparta saranin gitu. Oke. Gitu aja sih Pak. Makasih ya Pak. Ya sama Rinda, itu cepat ya. Laporan magangnya udah selesai laporan magangnya? Laporan magang saya sudah di bab 4 sih Pak. Alhamdulillah. Magang di mana Rinda? Saya di BRI Depok Pak, cabang Depok. Oh iya. Tinggal Depok juga ya? Saya tinggal di Sentul Pak. Sentul Depok, dekat lah Sentul. Ya. Sentul sama Depok nggak terlalu jauh lah, masih kawasan situ juga kan? Iya. Iya. Berapa kilo tuh dari Sentul ke Depok? Kurang lebih kalau sekitar hampir 20 mungkin ya Pak, 19. 20 kilo masih mending lah ya. Ya, kurang lebih segitu. Iya. Ya, makasih ya Pak. Iya Rinda, sama-sama, sehat selalu ya. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Udah Anaf, silakan Anaf. Halo Pak. Iya ya, Pak. Ya. Sebentar ya Pak. Ini kamera saya sudah nyala Pak. Belum nyala, belum. Kamera belum. Lagi lemot kayaknya Pak laptopnya. Iya.
Atau saya izin rejoin aja Pak, mungkin yang lain ada Oke, yang mau duluan. silakan. Oke, berikutnya si Sabrina. Sabrina, Pak, silakan. izin share screen ya Pak. Iya, oke, si Sabrina. Ini Pak, apakah sudah terlihat Pak? Belum. Video, udah. Sebentar, belum. Lagi loading. Udah. Gimana Sabrina? Kemarin saya baru ini sih Pak, baru ngerjain revisi yang dari Pamuklis sama Buil. Itu kemarin Pamuklis revisi ini kan Pak, rumus Tobin-Skew. Tadinya kan saya plus jadi minus BVA. Sama kalau yang dari Buil itu independen sama dependennya saya kebalik. Jadi udah saya ganti Pak. Nah, udah kayak gitu kemarin Pamuklis itu saya itu baru itu aja sih Pak. Saya sambil mau ini minta saran. Kalau dari teks, kalau dari tulisan itu aja sih Pak yang baru saya revisi. Oh gitu. Oke, kira apa yang Sabrina mau tanya apa Sabrina? Bingung waktu itu kan Pamuklis nyaranin buat Tobin-Skew-nya yang paling berpengaruh apa. Saya tuh udah nyari Pak, tapi nggak ada yang paling gitu loh Pak. ROA, ROE, yang kayak gitu tuh kalau di jurnal tuh nggak bisa satu gitu bareng-bareng. Jadi saya bingung milihnya gimana. Jadi maksudnya apa nih? Maksudnya kamu Tobin-Skew, dependennya Tobin-Skew kan? Dependennya Tobin-Skew, nilai perusahaannya pakai Tobin-Skew. Jadi Pak Mungkis nyuruh coba cari variabel apa yang berpengaruh terhadap Tobin-Skew. Iya, buat variabel kontrolnya. Nah, saya tuh udah nyari, jadi nggak ada yang paling berpengaruh. Belum ada yang paling mempengaruhi. Penelitian kamu itu di penelitian kamu penelitian sebelumnya kamu kurang ngumpulin penelitian sebelumnya tuh. Ya. Coba buka penelitian sebelumnya di bab 3, coba bab 2. Coba lihat buka penelitian sebelumnya. Ya. Ya. Ini saya share screen lagi ya Pak? Ya, silakan. Sebentar. Bener Pak, agak lemot laptop. Ya. Di zoom lagi, zoom lagi. Oh, tapi ini nggak bergerak nih, apa? Kamu di zoom di HP nih? Di laptop Pak, bentar. saya kecil. Gedein terus. Bab 3. Ayo buka yang itu bab 2 aja yang penelitian sebelumnya. Ini Pak. Ini bab 3. Penelitian sebelumnya. Oh, ini Pak. Bab 2. Penelitian sebelumnya, penelitian relevan. Saya pikir jurnal ya, bentar Pak. Bukan. Ini Pak penelitian sebelum. Ini. Jadi cara gini, coba nomor satu. Yang nomor satu mana? Satunya. Nomor satunya. Ini nomor satunya. Iya Pak. Nomor satu yang nomor satu. Nomor satu. Nomor satu ini kan dependennya apa? Dependennya apa itu? Variabel dependennya apa?
Dependennya dia judulnya. Enggak, dependent variabelnya apa? Oh, saya. Yang Nilai perusahaan. Listiani ini dependent variabelnya apa? Kamu Ya, Pak, sebentar. dependent variabel kan si Sabrina dependent variabel kan Tubinsky kan? Tubinsky cari juga penelitian yang Tubinsky dependent variabelnya. Jadi di dalam satu ini dependent variabelnya apa nih? Itu nggak ada sini. Tambah lagi kolom dependent variabelnya apa? Ini variabel yang digunakan. Variabel digunakan apa? Jadi Bentar, gini, tabel itu ini serba lagi nih, tabel itu variabel dependennya apa, variabel dependennya apa, bukan variabel digunakan, jelas itu variabel dependennya apa. Bukan judul jurnalnya, bukan. Itu independent variable penelitiannya apa? Dependent variabelnya apa? Dependent variable ini kan kamu tulis apa nih? Independent apa dependent ini? Ngerti nggak maksudnya? Oh, ini independen sama, ngerti Pak? Ini independennya Pak? Dependennya apa? Nggak disebutkan di sini. Dependennya Listiani ini nilai perusahaan juga Pak? Maka disebutkan di sini, kamu tulis saat tambah satu kolom lagi dependent variable. Ini kan independen, tulis jangan dependent gunakan. Ya. Dependent variable itu independen judulnya kan, kolom itu. Ngerti nggak maksudnya? Nanti saya tambahin dependennya Pak. Ini kan baru independen. Iya apa dependennya? Saya tambahin. Ini kan coba aku tambah satu kolom lagi, dependent variable. Ini independen, ganti ini independent variable namanya nih. Ya, bentar ya Pak, error nggak bisa dipilih. Jadi penelitian kamu itu misal Listiani itu kan di independennya harus cari yang Tubinsky. Yang Tubinsky, ada nggak Tubinsky? Yang dependent variable Tubinsky itu, mana? Yang Tubinsky mana? Di jurnal ini saya Pak, jurnal acuan. Yang nomor 2 itu mana? Maka kamu tulis deh apa dependent variable, itu dependent variable-nya. Ini nggak ada karena kamu nggak mencantumkan dependent variable-nya. Repot tuh, ya. Ini koleksi lagi ya bab 3 itu ya. Bab 2 ini koleksi lagi tabel nih. Oke Pak. Jadi di atas independen, di bawahnya nanti atau di atasnya Pak? Soalnya Bukan ini bisa kolom baru, tambah kolom baru. Di bagian variabel yang digunakan kan ya Pak? Itu bisa juga, di atas independen di bawah independen, bisa juga. Oke Pak. Tuh. Nanti lihat masing-masing itu mana yang signifikan pengaruh nilai saham perusahaan. Mana variabel kamu itu variabel itu yang tidak kamu teliti kan, itu variabel kontrol namanya, itu aja. Ya. Soalnya kalau di jurnal biasa dia kayak intellectual capital disclosure berpengaruh terhadap nilai perusahaan gitu Pak. Jadi saya kalau nulis nilai perusahaannya itu berpengaruh juga Pak. Aduh, kamu dependen ini yang Listiani dependennya apa? Dependennya nilai dependennya perusahaan. Apa nih? Nilai perusahaan Pak. Perusahaannya kan dia menggunakan variabelnya apa? Variabel independen apa digunakan? 2 aja. Independen, iya, intellectual capital. Ada banyak sih Pak, tapi saya ada banyak kamu sebutkan aja. Kalau banyak sebutkan, jadi sini sebutkan semua variabelnya, jangan 2 itu aja. Semuanya dimasukin Pak. Dia menggunakan 10, bisa 5 independent variable, sebutkan semuanya. Ngerti nggak, Sabrina? Aduh. Berarti semuanya saya masukin. Sebutkan semua independent variable di sini, sebutkan semuanya. Yang dipilih. Jadi di situ kamu kelihatan mana yang signifikan, mana enggak. Di luar independen kamu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti Pak. Ini jangan 2, dia misalnya si bisa Listiana ini ada 10 independen, kamu masukin 2, jangan, semuanya dimasukin. Jangan. Saya 2 kayak gitu doang Pak, jadi saya pikir yang saya butuh doang. Nanti saya masukin. Dari mana aturan seperti itu? Semuanya disebutkan, kan pada digunakan judulnya. Iya, oke Pak. Semuanya lah disebutkan. Jadi kamu nggak bisa melihat mana yang independen lain yang signifikan, mana nggak bisa kamu lihat. Oke Pak. Ya itu ya sebenarnya. Oke Pak. Ya itu lanjutkan lagi ya. Sama ini sih Pak, paling saya udah
Udah chat Pak Muklis 3 kali, terus tanda tangannya belum ditandatangan Pak, yang sempro itu, laporan sempro. Berapa ulang tangannya? Tinggal Pak Muklis doang yang belum. Cek Terus lagi saya itu follow lagi terus aja Pak, atau gimana? terus saja kamu terus saja olah datanya terus saja. Oke. Ya, terus saja. Terima kasih Ya. Pak. Ya, oke, terima kasih. Oke, siapa si Hanan udah bisa Hanan? Sudah bisa, Pak. Oke, silakan Hanan. Saya izin share screen ya, Ya, Pak. silakan Hanan. Lo lagi di mana, di kantor, di rumah atau di mana? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Jadi Iya. lebih nyantai. Segini sudah cukup atau kurang besar, Pak? Gini lagi ada terus. Nah, berapa yang empatnya gimana? Udah selesai? Belum, Pak. Ya, silakan. Sampai di Kemarin, mana? ya Pak. Jadi untuk revisinya itu sebenarnya revisi di tulisan-tulisan gitu, Pak. Yang pertama kan ada untuk yang kemarin soal negara-negara ini, Pak. Terus mungkin kemarin nggak kelihatan gitu, Pak. Saya ngutipnya dari mana? Di sini udah ada. Terus untuk yang penyingkatan di sini saya jelasin juga, Pak. Kenapa bisa Ini jadi perbaikan IN, apa nih? 1, 2, terus 3. SOC. Kalau ini masih 1, 2, 3. Proposal. Perbaikan Sempro kemarin, Oh iya, Pak, iya. revisi Sempro. Siapa Iya. yang menanya tuh? Yang perbaikan dari siapa? Dari siapa? Yang ini perbaikannya dari Bu Lediana. Perbaikan apa aja? Udah Anda perbaiki? Iya, sudah. Itu sudah minta tantangan Sudah boleh dia Vina ditantangani udah. Kemarin tuh saya kirim minta tanda tangannya kan ke Pak Muklis dulu, Pak. Ya. Maksud saya biar nggak tabrakan gitu, Pak. Tapi dari Pak Muklisnya sama, belum dibalas juga. Saya waktu itu kan 1 hari sama. Udah berapa lama? Dari tanggal 25 kalau nggak salah deh, Pak. Saya bareng sama Sabrina. Saya 25 pagi. 25 November. Sabrina sore. Iya. Udah lama sekali. Terus dong. Iya belum dikasih, Pak, tanda tangan. Kemarin terakhir udah saya chat lagi, terus katanya baik oke Ahnaf, oke iya nanti saya tanda tangan gitu. Terus saya bilang iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak Muklis gitu. Terus tapi belum ditanda tangan juga, Pak. Aduh, terus ke Vina kasih ke Vina juga. Iya Pak, nah berarti saya nggak usah nunggu tanda tangan Pak Muklis dulu, Pak. Nanti kamu gabungkannya. Oh gitu, ya udah Pak. Ya, baik Pak. Ya. Oke Pak. Untuk perbaikannya itu lebih ke ini aja sih Pak, lebih ke penulisannya udah saya perbaiki. Oke aja. Jadi kalau mereka udah setuju udah oke. Ya. Oh iya Pak. Baik Pak. Tulisan saya ada dikutip ada. Artikel saya ada. Udah ada Pak. Iya, oke. Saya masukin tentang size juga. Iya, oke. Ada lagi ada apa yang mau disampaikan? Mungkin di ini Pak, untuk di bab 4-nya saya kan habis apa sih namanya nyari-nyari untuk laporan sustainability report-nya, Pak. Iya. Nah, ternyata si laporannya ini banyak yang ngungkapinnya itu dari tahun 2019-2020 aja. Terus saya coba cari di annual report-nya, nggak semuanya nyantumin di annual report, tapi ada juga yang nyantumin. Jadi kalau misalnya yang benar-benar nggak ada, jadinya nggak saya pakai gitu, Pak. Belum nggak ada pakai juga loh, kan ada tetap dipakai lah. Kan kamu nanti melihat yang menyampaikan report sama enggak kan, ada pengaruh juga kan. Kan kamu berarti kamu kan pakai dummy bukan? Iya, pakai konten analisis saya, Pak. Oh, ke skor itu. Iya, pakai skor. Oh iya, seharusnya ada yang harus mengungkapkan laporan itulah kan. Iya. Soalnya kalau nggak ada nanti jadinya 0 per gitu, Pak. Ya jadi gini aja kalau nggak kan 0 ya. Ya bilang aja nggak apa-apa, 0 aja, tulisnya 0 nggak apa, tulisnya 0. Oh, 0 aja berarti tetap dipakai 30. Nanti kalau nanti hasil kamu kamu bisa tahu aja di hasil penelitian itu. Bahasanya penelitiannya nggak signifikan karena banyak nggak mengungkapkan gitu ya. Oh iya Pak. Itu aja nggak apa-apa. Ya. Sama ini Pak, ada satu perusahaan yang ternyata annual report-nya juga di 2016 tuh belum ada Pak. Berarti tuh
gimana Pak? Nggak bisa Enggak dipakai ada, dulu? udah ke situs dia, udah ke situs perusahaannya. Udah ke situsnya, mana tadi ya? Udah ke situsnya, dia sampai 2017 doang adanya, yang 2016-nya nggak ada. Untuk sustainability report-nya Itu perusahaan apa tuh? 2020 aja Perusahaan kan. apa? Industri apa? Itu Integra Bank, bukan? Indo Kabinet, Pak. Bukan. Oh, ya kalau enggak kamu keluarin aja. Berarti cuma itu aja ya Pak, Atau kalau karena enggak dia emang 16, nggak ada kalau atau lawannya. 16 itu bikin kosong aja. Kalau atau 16 bikin kosong aja, 0 aja. Kasih 0 aja angkanya. Oh gitu Pak. Oh ya, Kasih 0 baik aja. Pak. Ya, Baik sekarang Pak. dia udah buang itu. Ya Pak. Ya, apalagi? Untuk saat ini baru di situ aja sih Pak. Oh ya, oke. Cepat ya, Naf Baru ya. sampai petik 1. Ya. Oke, Iya sehat Pak. selalu ya, Naf ya. Sehat selalu ya. Iya, sehat selalu juga Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Kemudian si ini cepat ini apa lagi? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin share screen ya. Ya. Sebentar. Ya. Ya. Oke, silakan Dini. Pak, Ya. mereka kan udah sempat email ke Bu Nova sama Bu Etika. Ya. Bu Nova sih udah oke, tapi saya udah minta tanda tangan, tapi belum dikirim tanda tangannya. Biasanya tuh kalau misalkan online, dosen penguji itu akan tanda tangannya gimana Pak? Apa? Ngirim tanda tangan ke mahasiswanya kalau online gimana? Punya tanda tangan, punya kamu tuh kirim ke dia, nanti tangan di atas punya kamu itu. Kirim-kirim berkasnya, hard copy-nya itu. Iyalah, kalau tuh apa mau tangannya? Aduh kacau juga kamu nih. Parah banget nih. Apa mau ditekannya? Oke, terus Bu Etika itu bilang udah oke, tapi suruh ngeliat catatan. Cuman beliau bilang itu coba cek manuskrip. Manuskrip tuh maksudnya gimana Pak? Cek manuskrip maksudnya apa tuh? Saya nggak tahu juga. Tanya ke dia deh. Maksudnya apa? Tanya ke dia deh. Nggak tanya ke saya. Udah ditanya. Cuman tetap jawabnya kayak gitu. Iya coba dicek ya gitu. Nggak apa-apa ditanya lagi ya Pak? Tanya. Oke, terus di bab 3. Di bab 3 ada perubahan. Ini di rumus. Coba kamu bisa nggak kamu gedein lagi tampilan nih? Iya bisa. Nih, saya cari dulu. Nggak lihat kecil banget nih. Bab 3 ini apa masalahnya? Dari mereka ada perubahan? Enggak sih, kalau dari beliau nggak ada perubahan. Cuman kalau misalkan saya nggak pakai pakai yang natural dulu, nggak pakai lock. Jadi kalau misalkan pakai lock itu kalau ada masalah gitu boleh nggak sih Pak? Lock ini mengenai apa nih? Variabel apa kamu lock? Kenapa kamu lock kan? Ya lock apa nih? Yang dilokkan itu apa Mbak? Ini. Apa dilokkan tuh? Kalau musuh kamu pakai lock. Sininya Pak. Iya. Oh kamu kan, kamu kan pakai logit kan? Logit itu pakai dilok kan? Nah, logit aja tuh. Logit itu gimana ukurnya? Berarti logit ini kan bukan lagi di biasa, kamu pakai logit kamu nih. Kenapa Pak? Maaf. Kamu kan logit kan? Pelajari buku logit itu, pelajari bukunya gimana logit itu. Ya logit itu kan di dependennya dummy itu, di 1 atau 0 kan? Iya.
Ya itu. Oh gitu. Ya, pelajari dia buku ekonometrik, pelajari logik itu buku ekonometrik ya. Yang karangan siapa? Ghazali itu siapalah. Baca ya. Iya, iya. Ya, itu aja. Berarti kalau dari keduanya udah oke, berarti saya lanjut ke bab 4 aja ya, Pak ya? Langsungnya lanjut ke bab 4, kolek datanya. Data udah dikolek datanya. Udah mulai. Oh, udah lanjut aja ya. Oke. Ya. Semoga minggu depan udah ada hasil perkembangan lagi nanti. Iya, Saya share lagi ya, Pak. Iya, Oke. oke. Ya udah, makasih ya, Ya, Pak. Gitu sama-sama. aja. Jadi cepat ya, Jung udah lama nih ya. Iya. Oke, ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.